Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dakwah di Makkah menghadapi penolakan yang kian keras, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan melalui kaum yang belum dikenal sebelumnya. Mereka datang dari Yatsrib, mendengar Al-Quran, lalu hati mereka tunduk kepada Tauhid. Inilah awal pertolongan Allah yang datang tanpa diduga, sebagaimana sunnahnya dalam menolong para Rasul. Di sebuah lembah sunyi bernama Aqabah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sekelompok kecil penduduk Yatsrib. Mereka berbaiat untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mencuri, tidak berzina, dan taat dalam kebaikan. Baiat ini dikenal sebagai Baiat Aqabah pertama, baiat iman sebelum baiat perlindungan. Dari sinilah benih hijrah mulai ditanam. Pasca peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menjalani hari-hari dakwah di Makkah. Tidak ada perubahan sikap dari kaum Quraisy, bahkan penolakan kian mengeras. Namun di dalam jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tertanam keteguhan baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, dan kini risalah harus terus disampaikan, meski jalannya semakin sempit. Setiap langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di lorong-lorong Makkah terasa berat. Wajah beliau tertutup cahaya ilahi, tidak tampak oleh mata manusia. Beliau berdakwah bukan dengan teriakan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan keteladanan, kesabaran, dan keyakinan penuh kepada Allah. Para pemuka Quraisy berkumpul. Mereka menyadari satu hal: selama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan dakwahnya terus berjalan, pengaruh mereka akan runtuh. Islam bukan sekadar agama, ia adalah perubahan tatanan sosial, politik, dan kepercayaan. Pada musim haji, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan kesempatan. Beliau mendatangi kabilah-kabilah Arab satu persatu. Dengan suara tenang dan kata-kata jujur, beliau menyeru mereka kepada tauhid dan keadilan. Namun sebagian besar berpaling. Ada yang takut kehilangan kekuasaan, ada yang khawatir dimusuhi Quraisy. Dakwah ditolak bukan karena tidak benar, tetapi karena terlalu menuntut keberanian. Di malam sunyi Mina, Allah menyiapkan takdir baru. Di antara tenda-tenda yang redup, sejarah diam-diam akan berubah arah. 6 orang dari Yatsrib bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengar dakwah ini dengan hati terbuka. Mereka teringat kisah para pendeta Yahudi yang selalu berbicara tentang akan datangnya seorang nabi akhir zaman. Tanpa paksaan, tanpa debat panjang, ke-6 orang itu menerima Islam. Mereka pulang membawa cahaya baru, cahaya yang kelak menerangi seluruh Yatsrib. Setibanya di Yatsrib, mereka menceritakan Islam kepada keluarga dan kerabat. Benih iman tumbuh perlahan, namun pasti. Setahun kemudian, 12 orang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah. Pertemuan dilakukan secara rahasia di tengah gelap malam demi menghindari mata-mata Quraisy. Terjadilah Baiat Aqabah pertama. Mereka berjanji untuk menyembah Allah semata, menjauhi dosa besar, dan taat dalam kebaikan. Baiat ini bukan baiat perang, melainkan baiat iman dan akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair ke Yatsrib, seorang pemuda lembut, cerdas, dan berakhlak tinggi, utusan dakwah pertama Islam. Mus'ab mengajarkan Al-Quran dengan hikmah. Rumah demi rumah terbuka, hati demi hati luluh oleh keindahan Islam.
Tokoh-tokoh besar Aus dan Khazraj memeluk Islam. Dengan masuknya mereka, Islam menyebar pesat di Yatsrib. Musim haji berikutnya, lebih dari 70 orang Ansyar datang. Mereka berkumpul di Aqabah dengan kesadaran penuh akan risiko besar yang akan mereka hadapi. Dan saat ini terjadilah Baiat Aqabah kedua. Kali ini bukan sekadar janji iman, tetapi janji perlindungan, janji hidup dan mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan mereka, baiat ini berarti perang dengan seluruh Arab. Namun kaum Ansyar menjawab dengan keyakinan yang bulat. Di malam itu terbentuklah fondasi negara Islam, bukan atas dasar darah dan suku, tetapi atas iman dan amanah. Kabar baiat sampai ke Quraisy. Mereka panik, Islam kini memiliki negeri dan kekuatan politik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka jalan hijrah. Kini tinggal menunggu perintahnya. Kaum muslimin diperintahkan berhijrah secara diam-diam. Satu persatu mereka meninggalkan Makkah. Tangis perpisahan terdengar di malam hari. Harta ditinggalkan. Rumah dikosongkan. Iman menjadi satu-satunya bekal. Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Mereka menyusun rencana paling kejam, membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bersama-sama. Namun Allah Maha mengetahui. Langit bergerak melindungi Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Wajah beliau bersinar oleh cahaya keyakinan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidur di tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempertaruhkan nyawa demi amanah. Malam hijrah tiba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Makkah, bukan sebagai orang kalah, tetapi sebagai pembawa kemenangan. Beliau bersembunyi di Gua Tsur bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perlindungan Allah nyata terasa. Sarang laba-laba dan burung menjadi benteng. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, alam pun tunduk. Abu Bakar cemas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan, La tahzan innallaha ma'ana. Musuh berada sangat dekat, namun mata mereka tertutup oleh kehendak Allah. Setelah 3 hari hijrah dilanjutkan, perjalanan penuh risiko, namun penuh berkah. Setiap langkah di padang pasir menjadi ibadah, menjadi sejarah. Coba terlihat, harapan menjadi nyata. Masjid Quba dibangun, masjid pertama dalam Islam, fondasi peradaban. Penduduk Yatsrib menanti dengan penuh rindu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki Madinah. Kota itu berubah selamanya. Anak-anak, wanita, dan kaum Ansyar menyambut dengan sukacita. Hijrah menandai lahirnya umat negara dan peradaban Islam. Hijrah mengajarkan satu pelajaran abadi. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Pada musim haji berikutnya, jumlah mereka bertambah. 70 lebih lelaki dan perempuan datang dengan tekad yang lebih besar. Mereka berbaiat untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka sendiri. Inilah baiat Aqabah. Kedua, baiat yang mengubah arah sejarah Islam. Dengan baiat ini, dakwah tidak lagi tanpa tempat berpijah. Allah telah menyiapkan Yatsrib sebagai negeri hijrah, tempat Islam tumbuh menjadi masyarakat dan peradaban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menanti perintah Allah.
untuk meninggalkan Makkah, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai langkah menuju kemenangan. Terima kasih telah menyimak perjalanan kisah ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat, penambah iman, dan teman dalam perjalanan hidup kita. Nantikan episode berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati langkah kita, menenangkan hati kita, dan menguatkan setiap doa yang kita panjatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.